Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rina Oktopiani MPD, Guru Matematika di SMP Negeri 37 Kota Pekanbaru. Berbicara tentang learning loss, tentunya hal itu tidak kita inginkan hadir di tengah-tengah pendidikan saat ini. Namun, itu tidak bisa kita elakkan akibat dari pandemi yang luar biasa berdampak terhadap pembelajaran anak-anak. Learning loss adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebut hilangnya pengetahuan dan keterampilan, baik itu secara umum atau spesifik, atau terjadinya kemunduran proses akademik karena faktor tertentu. Yang dimaksud di sini, faktornya salah satunya ada karena pandemi COVID-19. Terbukti dengan diagnosis yang saya lakukan sebelum PTMT. Pembelajaran bersifat asinkronus, lebih sering menggunakan WA Group. Kurang efektif dengan jumlah murid yang cukup banyak. Jadi, pembelajaran tadi menyebabkan hasil belajar yang tidak memuaskan. Banyak murid yang tidak mencapai KKM ketika PTS. Kurangnya diskusi yang efektif karena pembelajaran yang berlangsung serentak untuk 5 kelas. Sebagai contoh, ini diskusi yang saya lakukan bersama murid di waktu yang bersamaan dengan beberapa kelas paralel, dan lebih banyak menggunakan diskusi di grup WA. Murid kurang termotivasi dalam mengerjakan diskusi dan tanya jawab di YouTube misalnya. Di sini saya menggunakan YouTube sebagai media pembelajaran. Terlihat murid belum semuanya mengumpulkan tugas tepat waktu. Untuk mengatasi hal tersebut, saya melakukan perencanaan PTMT untuk mengatasi learning loss yang terjadi. Pada tahapan pertama, saya melakukan pemetaan berdasarkan ketersediaan Android dan profil belajar murid. Hasilnya bahwa murid hampir 90% memiliki HP Android. Dan mereka lebih sering memanfaatkan untuk permainan. Yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, di sini dengan memilih teknik game dan pemanfaatan aplikasi graphing calculator, sesuai dengan materi persamaan garis lurus yang akan saya berikan kepada murid. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai dengan rencana yang telah disusun, kemudian melakukan refleksi dan evaluasi. Berikut saya tampilkan cuplikan best practice yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Fungsi. Apa nilai fungsi untuk yang satunya? 2 kali. Ya, angkat tangan. Ya. 2 kali. Hasilnya? 3. Ya, ya. Bagus. Nah, dari fungsi ini kemudian kita akan masuk ke materi yang baru, judulnya persamaan garis lurus. Nah, yang pertama tujuannya adalah anak-anak ibu nanti bisa menemukan bentuk umum dari persamaan garis lurus. 1. Kapan? Nah, benar. 2. 11. 3. Berapa? Sekarang kita punya tapi setidaknya nafas. Titik baru, ibu ambil titik baru. Nah, lihat. Oke? Geser-geser, dipindah-pindahkan. Ya, dipindah-pindahkan ininya. Nah, sudah titik-titiknya? Iya, coba yang depan tuh titiknya. Ya, dan sekarang bikin garis. Cari ada tulisannya mais. Ya, lines, garis. Nah, garis yang melalui 2 titik tekan.
games 5 dan 1. Oh, belum kurang cepat. Dua titik yang dilalui, ingat titik itu koordinatnya X, Y ya. Ayo. Sebutkan 2 titik yang dilaluinya. Ya, silakan ya. Untuk hari ini kelompok yang paling heboh adalah kelompok ini. Tepuk tangan dulu semuanya. Dan yang paling hebat adalah kita semua yang tangan saya lagi. Oke, dicukupkan sampai di sini. Siapkan kamu. Nah, berdasarkan kegiatan PTMT yang sudah saya lakukan, evaluasi pelaksanaan PTMT menunjukkan bahwa pembelajaran berlangsung sesuai dengan rencana yang telah disusun. Murid menunjukkan motivasi yang positif dalam pembelajaran, ditunjukkan dengan antusiasme ketika mengikuti game. Mereka sangat bersemangat dan juga hasil penilaian menunjukkan semua murid memahami dengan tepat cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Tindak lanjut PTMT berdasarkan best practice yang telah saya lakukan, aplikasi Graphing Calculator bisa digunakan untuk membantu meningkatkan pemahaman murid khususnya pada materi persamaan garis lurus. Teknik tim quiz atau game dapat diterapkan pada materi lain guna meningkatkan motivasi murid dalam belajar dan mengembangkan keterampilan murid dalam berkolaborasi serta mengatasi learning loss selama PTMT. Demikianlah best practice yang saya lakukan. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi rekan-rekan semua.